Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Pak Haji. Aduh, Alhamdulillah. kita banyak kesibukan ya. Akhirnya kita bisa ngobrol santai di sini. Alhamdulillah bisa ketemu ya. Ya, dan terima kasih nih Pak Haji. Udah, Pak Dokter nih udah hadir di sini gitu. Luar biasa dengan kesibukannya. Saya mau menanyakan Pak Haji. Pak Dokter ini sebenarnya asli orang Indramayu. Asli Wirapanjuna, Wirapanjuna, karena Indramayu. Luar biasa. Ya, jadi biar tahu masyarakat bahwasanya Indramayu banyak orang-orang hebat, orang-orang yang punya semangat besar ya. Bapak Haji ya, ya saya mau nanya nih. Bapak Haji kan dalam dunia pendidikan Betul. istiqomah lah istilahnya dalam memberikan informasi ke siswa atau dosen ya, atau khususnya mahasiswa ya. Apa yang membuat semangat dari seorang Bapak Dokter Mas Tuki ini? Ya. Bagi saya begini, ada landasan teologis ya dok, bahwa belajar itu dalam Islam itu kan sepanjang hayat dok. Bahkan sampai-sampai saya dengar apa yang disampaikan oleh Nabi itu, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlaka. Bagi saya sangat luar biasa. Tidak ada ruang bagi umat Islam untuk tidak berilmu. Subhanallah. Jadi artinya apa? Ketika kita melihat seseorang untuk memilih grade yang pertama itu luar biasa. Aliman, jadi orang yang berilmu. Kalau tidak, kata Nabi, pilih grade yang kedua. Au muta'aliman, orang yang mau menuntut ilmu, orang yang mau belajar. Kalau tidak juga, au mustami'an, jadi pendengar ilmu. Karena keterbatasan waktu, usia misalnya kan bisa kita mendengar ilmu dari manapun, itu bisa dari rumah. Atau yang keempat, au muhibban, pecinta ilmu. Ketika misalnya kita dulu gak sekolah, ke anak-anak, Iya. ke generasi berikutnya kita dorong supaya mereka berilmu. Itu yang kemudian saya kira komitmen menjadi pecinta ilmu. Tapi kata Nabi, wala takun khawisan fatahlaka. Jangan jadi orang yang kelima. Orang kelima itu tidak jadi alim, tidak muta'aliman, tidak mustamian, tidak muhibban. Kata Nabi udah fatahlaka, hancur saja gitu, jangan jadi umat Nabi. Nah, maksud saya betapa dari situ landasan teologis itu begitu kuat supaya umat Islam itu menjadi orang yang bisa diperhitungkan. Dan ketika kita bisa bergaining position di tengah-tengah masyarakat, tentu modalnya adalah ilmu, berpendidikan itu. Gak mungkin kita akan bisa berkompetisi tanpa ilmu, tanpa belajar. Saya kira kata kuncinya itu. Kenapa kemudian ayat pertama turun dok? Ya. Itu bicara masalah Iqra. Iqra itu baca, semangat literasi. Itu artinya bahwa Islam sedemikian tinggi menghargai ilmu itu, menghargai orang yang mau belajar itu. Bahkan kalau kita buka Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 itu, betapa indikator seseorang yang akan dinaikkan derajatnya itu kan dua. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Berilmu dan berpengetahuan dan beriman gitu ya, berilmu, pengetahuan dan beriman. Dua indikator ini yang akan membuat kita akan dinaikkan derajat. Saya kira itu kata kuncinya. Jadi bisa menjadi semangat ya, dalam memberikan ilmu itu ya. Nah, berarti peranan ilmu ini tidak pernah berhenti. Yang jadi pertanyaan saya, di saat posisi pandemi tahun 2021 kita udah mulai 2 tahun ya dok. Iya, 2 tahun lumayan ya. Dan saat itu apa terobosan oleh Bapak Dokter Haji ini dengan kondisi pandemi ya? Kadang-kadang kita kan jangankan berkerumunan ya, mau masjid aja nggak boleh gitu. Ini bagi saya begini dok. Setiap hal yang terjadi itu pasti ada pesan yang tersembunyi, ada hikmah yang bisa kita ambil. Bahasa mahasiswa itu ada blessing in disguise gitu dok. Ada pesan yang tersembunyi dari segala peristiwa yang terjadi. Pandemi COVID-19 yang terjadi menimpa kita sekitar 2 tahunan itu
sebenarnya memaksa kita dalam tanda kutip untuk melakukan inovasi, termasuk dalam dunia pendidikan. Ya, kalau tidak, udah kita akan terjadi lost generation, terjadi kekosongan waktu untuk belajar kalau kita tidak melakukan inovasi. Maka saya kira di situ kemudian 2-3 bulan pandemi COVID-19 memaksa kita untuk kemudian kita tetap eksis. Munculnya pembelajaran virtual, Zoom meeting, itu sebenarnya diprediksi 5 tahun ke depan dong. Tapi terjadi, bisa dilakukan oleh kita, itu dilakukan 2-3 bulan setelah pandemi itu. Karena kita ingin tetap eksis. Jadi kata orang Parian, orang Kandang, seperti kita dijorogakan gitu. Gimana caranya Iya, selamat gimana gitu. caranya supaya bisa selamat sampai ke tepian itu. Nah itu sehingga kemudian kalau bahasa Prof. Renal Kasali itu, kita sekarang sedang memasuki era disruption. Disruption itu musuh kita nggak kelihatan, jangankan orang lain, diri kita sendiri juga akan menjadi musuh kita. Kalau kita merasa berada di zona nyaman dengan kondisi yang ada, maka kita akan tergilas oleh keadaan. Ya, sehingga sebenarnya kata kunci inovasi juga itu kejam, bro. Kata kunci inovasi itu juga kejam itu. Karena inovasi akan membunuh dalam tanda kutip sesuatu hal yang tidak relevan dengan kondisi kekinian. Dulu ada HP merek Nokia bagi hebat. BlackBerry. Itu sekarang bisa hilang dengan sendirinya karena tidak inovatif. Nah, saya kira dunia pendidikan juga sama. Kalau kita ingin tetap eksis, kita harus melakukan inovasi. Termasuk kita jangan atau tidak boleh kalah dengan pandemi COVID-19 itu. Sehingga kemudian kemarin ada istilah kurikulum yang adaptif. Kita nggak kaku menerapkan kurikulum karena kurikulum 2013 juga tidak mengantisipasi terjadinya pandemi. Maka itu kita gunakan adaptif. Adaptif itu ya nanti sesuai dengan keadaan itu supaya kita tetap eksis itu. Apalagi dunia pendidikan ya. Kalau dunia pendidikan udah nggak bisa eksis udah hancur lah. Nah, ini kan yang jadi peranan besar ya, mungkin dosen atau guru ya atau pendidik ya. Ini yang kebingungan di satu posisi, khususnya anak-anak sekolah ya. Ternyata keterbatasan memiliki tentang gadget, HP-nya, teknologinya ya, tidak memiliki Android. Itu jadi kendala kan. Tapi walaupun itu juga ada inovasi juga dari guru-guru. Akhirnya datang ke rumah, memberikan selembaran tugas, terus besok itu ambil lagi. Nah, ada nggak yang dari Mbak Dokter di satu posisi itu kan jadi bumerang ya. Di satu sisi informasi harus nyampe, di satu sisi ada keterbatasan. Saya kira memang harus ada political will juga dari pemerintah itu ya. Jadi jangan sampai kita ingin menerapkan pembelajaran yang digital, tapi sarana yang dimiliki oleh anak terbatas, kita nggak punya. Saya ingin mengadopsi yang di Malaysia ya. Malaysia itu begitu terjadi pandemi, itu pemerintah melakukan intervensi kebijakan, udah yang nggak mampu disumbang oleh pemerintah. HP-nya, kemudian laptopnya, gawainya juga itu diperbaiki jaringan-jaringannya. Yang kedua, di samping intervensi political will dari pemerintah juga kerjasama dengan orang tua dong. Jangan sampai ini kasus ya di beberapa sekolah ketika satu keluarganya memiliki satu HP ya, dan itu juga berebut dengan orang tuanya. Ketika gurunya menyampaikan tugas ini nggak nyampe ke anaknya gitu. Akhirnya nilainya kosong. Nah, gitu. Ketika ditanya oleh gurunya di sekolah konfirmasi tugas, nggak ada tugas berupa gitu. Padahal oleh gurunya disampaikan HP itu ke orang tuanya, dan orang tuanya tidak menyampaikan ke anak. Oh, berarti emang pesan informasi atau tugas sudah nyampe ya? Sudah. Ke orang tersebut, karena kan masing-masing keluarga memberikan nomor HP ya. Betul. Tapi mungkin orang tua tadi perlu lihat tuh. Jadi jangan sampai. Tadi Dok bagus itu. Saya pernah menyampaikan ke mahasiswa di Cirebon itu, Pak saya harus ngalah Pak. Jadi nggak bisa katanya hantu promo memberikan tugas lewat digital, lewat HP, lewat jajan. Tetapi kita ngalah juga datang ke rumah-rumah, home visit itu. Jadi akhirnya biar tahu keadaan rumah masing-masing. Termasuk tugasnya dikerjakan dapat tidak. Saya pikir begini, tadi yang disampaikan Dok di awal itu.
Kalau dalam Islam ada kata-kata baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Saya kira momentumnya ketemu itu Betul ya. di pandemi kemarin ya. itu. Ya, saatnya bagaimana rumah itu kita jadikan sebagai surga ya, sebagai tempat untuk bagaimana mendidik anak-anak kita. Tinggal bagaimana komitmen membagi tugas itu. Kapan saatnya membangun karakter, kapan saatnya membuat tugas, kapan saatnya membantu orang tua. Betul. Gitu loh. Saatnya misalnya membangun karakter maghrib. Maghrib. Sekarang orang tua harus jadi imam dipaksa ya. Dengan sendirinya. Iya, dengan sendirinya gitu. Nanti kapan saatnya mengerjakan tugas juga dikawal oleh orang tuanya menjadi guru di rumah gitu. Nah, tapi juga ada waktu mereka juga untuk bermain dan membantu orang tua. Jadi saya kira memang sekarang saatnya tugas pendidikan anak tidak melulu diserahkan ke sekolah, tetapi kata Ki Hajar Dewantoro itu harus ada sinergitas antara pendidikan formal di sekolah, informal di rumah tangga, keluarga, dan non formal di tengah-tengah masyarakat. Kalau ini tidak sinergi susah dong untuk Iya. membangun karakter anak. Jadi luar biasa ini. Iya. Jadi kan pandemi ini kayak seperti fitrahnya orang tua akhirnya tahu tentang kemampuan anak tanpa Iya. disadari. Di saat posisi orang tua tidak mengetahui tentang kemampuan ilmu yang diinformasikan ya Iya. di Android. Nah, ini juga apa nih maksudnya bu guru ya? Malah akhirnya kan orang tua yang komunikasi dengan Iya. bu gurunya atau pak gurunya. Pak ini maksudnya apa ya bayar ini ya? Gitu. Coba buka di Google di YouTube atau di Google tentang ini. Akhirnya guru tanpa disadarin guru ini menyampaikan ke orang tua untuk sebagai ibaratnya asistennya guru. Tahu sadari. Saya kira akan lebih efektif begitu dong. Jadi ada kerjasama itu. Kita tidak juga melulu menyerahkan proses pendidikan itu ke sekolah ya, ke guru dan warga sekolah yang lain. Tetapi memang di situ peran utama memang orang tua itu di rumah. Saya kira itu yang sangat penting. Maka pada Quran surat At-Tahrim itu ayat yang ke-6 kan ku anfusakum wa ahlikum nar, itu saya kira jelas. Nar itu kan bukan bermakna neraka terlek, tapi kehancuran, kebinasaan, ketidakmampuan anak untuk maju juga ya saya kira menjadi tanggung jawab orang tua di rumah itu. Kan yang paling banyak waktu anak itu kan di rumah ya dok. Iya. Hanya beberapa jam di sekolah. Ya, ini Pak Dokter. Jadi dokter kan udah banyak melihat karakter mahasiswa. Sejauh ini maaf nih, ada misalnya beberapa siswa yang sukses, pernah nggak komunikasi dengan Pak Dokter? Ya, setidaknya Pak Dokter kan sebagai dosen yang sudah memberikan informasi, khawatir kan murid lupa dengan gurunya. Selama ini nih, ada orang-orang yang sudah berhasil, pernah komunikasi nggak dengan Pak Dokter? Terus habis itu ada wacana nggak dari mahasiswa tersebut yang berhasil? Pak Dokter, ayo kita sebenarnya harus seperti ini. Ada nggak informasi? Yang begini sering dong datang ke saya. Pak Haji, saya ingat apa yang disampaikan oleh Bapak dulu, misalnya ketika di SMA menyampaikan tausiah ini. Terima kasih. Dan ini menjadi pelecut keberhasilan saya gitu. Ya, lalu kan saya sering menyampaikan, Anda jangan betah jadi mahasiswa S1. Nanti ketemu lagi dengan saya, Anda sudah datang, udah lulus S2, bila perlu S3, Anda datang ke saya itu bukan kapasitas sebagai mahasiswa, tetapi menjadi partner saya, menjadi dosen di sini. Gitu. Yang sering saya sampaikan itu apa yang disampaikan oleh Lance Armstrong itu. Life is series of the beginning. Hidup itu selalu membuat lembaran-lembaran baru. Gitu. Jangan pernah puas berhenti ya. Itu. Dengan sesuatu hal yang kita kerjakan. Betul. Berada nyaman di situ ya. Ya buat lembaran-lembaran baru. Hari ini jadi mahasiswa, besok jadi dosen. Jangan nyaman pada kondisi yang ada. Datang lagi dan alhamdulillah mereka yang datang ke saya sudah sukses. Saya bangga ketika ada mantan mahasiswa saya lulus S3 lalu saya memberikan kata sambutan pada inaugurasi dia di situ. Ya, bukan persoalan saya dikalahkan atau tidak. Tidak ada prasangka dosen guru itu dikalahkan oleh muridnya.
malah seneng ketika muridnya lebih Bahagia ya, bahagia. Khawatirnya apa minder tapi enggak, malah lebih senang, semangat ya. Guru itu selalu menang tanpa mengalahkan. Wah, luar biasa. Ini sih. Alhamdulillah. Dan kemarin itu yang sangat luar biasa, ini mencetak sejarah. Alumni Al-Amin saya sebut Betul, ya, ya. S1, kemudian S3 menjadi alumni di IAIN, Iya. dan dia menjadi alumni termuda di IAIN, Subhanallah. mencetak sejarah. Dan Padahal mah di kampusnya nih. sekarang balik lagi ke Al-Amin, dan kampus itu mewah, Subhanallah. mepet sawah maksudnya. Tapi kan Bukan dia kampus memang yang baru. berjuang untuk kembali ke Iya. asalnya termuda. Dan saya sudah membidik dia jangan sampai direbut oleh orang lain Saya- gitu dari awal, karena saya kira alumni itu akan memiliki sense of belonging, rasa kepemilikan yang kuat ketimbang yang lain gitu. Sehingga kalau balik lagi ke alma maternya punya tanggung jawab yang lebih saya kira untuk memajukan kampus. Dan itu Biasa. terjadi alhamdulillah. Berarti ada ya. Ada. Jadi jangan ragu kalau sukses Iya. tetap pulang ke kampung halaman. Iya. Karena orang sukses kalau di luar tetap aja ya. Kalau di dalam kampung sendiri kan akan dikenal ya. Iya. Jadi orang sukses nggak harus di kota semua, jangan ngumpul semua. Nanti kalau kemudian di kota semua, siapa yang bangun Bangun daerah? desa, daerah ya. Betul. Saya termasuk yang pulang kampung dari Jakarta, dok tidak bisa menaklukkan Monas. Akhirnya pulang Iya, saya satu Jakarta, Jadi tapi pulang kampung. kalau Pak Dokter tuh kita orang kandang haur, tapi ketemunya di jalan ya Pak Dokter. Kita nggak terhenti. Lagi-lagi ketemu di jalan lagi. Ketemunya lagi posisinya lagi pas buru-buru semua nih Pak Dokter. Maklumlah, mencari Daripada- sesuap nasi dan sebongkah permata. Luar biasa. Lagi-lagi Pak Dokter, lagi ngapain? Lagi nungguin mahasiswa kan. Jadi luar biasa. Ini Pak Dokter. Pak Dokter, ini kan alhamdulillah kita ada di kampung halaman, khususnya Indramayu. Berarti orang Indramayu nih banyak orang-orang sukses ya, istilahnya membangun untuk memajukan Indramayu. Pernah saya melihat Pak Dokter selalu bikin tulisan. Apa yang membuat Pak Dokter membuat semangat gitu? Iya. Tulisan-tulisan tersebut ya itu kan isinya tentang Indramayu istilahnya. Ini dok, saya ingat kata-kata Sayyid Qutb ya. Sayyid Qutb menyampaikan, kalau Anda berjihad, anggap misalnya lewat perang. Anda bidikkan senjata, kalau itu pas, paling yang meninggal satu orang. Ya. Tapi kalau komitmen jihadnya lewat tulisan, yang Anda bidik bukan lagi satu kepala, tapi ratusan ribuan bahkan jutaan Subhanallah. kepala sekali nulis itu, apalagi di era digital sekarang. Iya. Sekali ceret nulis, itu udah semua akan baca tulisan kita. Maka saya komitmen untuk nulis Terus lewat menulis. digital itu. Mudah-mudahan semua orang akan baca dan tidak bosan tulisan saya untuk dibaca gitu. Nah dalam konteks Indramayu, dok, ini kemarin saya ketemu dengan Indramayu Institute. Itu berisi orang-orang yang sukses di luar Indramayu dan mau komitmen untuk membangun Indramayu. Luar biasa. Saya ketemu dengan Prof. Komarudin. Prof. Komarudin Iya. itu rektor UNJ, orang Jati Barat. Jati Barat. Ulang. Iya, beliau komitmen untuk menyampaikan kira-kira apa sih yang bisa kita sumbangkan untuk Indramayu supaya Indramayu bisa sejajar, bisa maju, bahkan mungkin lebih dari daerah lain. Banyak dong orang-orang yang sukses dari luar Indramayu dan mau komitmen untuk memajukan Indramayu. Coba persoalannya, apakah pemangku kepentingan stakeholder yang ada di Indramayu mau juga gitu pemegang kebijakannya untuk maju? Nah, itu kan saya kira kata kuncinya. Kalau kemudian orang-orang yang ada di luar mau menyumbangkan pemikirannya, masukan untuk Indramayu, tapi di sini yang punya Tidak political welcome. will yang nggak mau ya susah. Jadi tetap harus ada apa ya, kolaborasi ya. Kolaborasi. Karena bukan kesepakatan. Ini kan bicaranya kan dia ingin memajukan. Iya. Berarti kan kalau pengen memajukan kan gimana caranya dia bisa masuk. Iya. Kalau pas bisa masuknya yang di sini yang menerima, mungkin ya lebih ini ya. Saya kira mereka ikhlas, tidak ada kalkulasi politik. Insya Allah, iya. Insya Allah. Itu murni. Ya sama aja kayak orang bangun apa fakultas ya, kampus lah di
di ujung persawahan lah, mepet tadi kan, mepet sawah ya. Kan itu luar biasa. Dia menjadi apa? Yang termuda di IAIN ya. Terus yang menjadi peringkat nomor 1. Habis itu dia tidak apa seperti euforia sendiri, dia malah memikirkan saya ada di mana awalnya. Nah, ini kan teman-teman kan dosen ya khususnya melihat sosok apa yang tadi itu yang udah lulus itu menjadi motivasi nggak untuk dosen-dosen melihat mahasiswa yang sukses seperti itu? Betul. Sering saya sampaikan ke teman-teman itu bahwa kalau mau maju, mau melanjutkan kuliah, jangan lihat kos untuk kuliah berapa yang harus dikeluarkan. Kalau itu yang dilihat, nanti belum maju udah mundur lagi, nggak kuat. Maka kalau mau, ambil formulir itu. Selesai S1, yang ditawarkan mana formulirnya untuk S2. Selesai S2, ambil formulir S3. Persoalan kos yang harus dibayar, saya sering menyampaikan, kos untuk kuliah itu tidak akan disediakan oleh Tuhan kalau kita nggak kuliah. Beasiswa untuk kuliah itu kan diberikan kepada mereka yang kuliah. Mau kuliah. Iya, kalau nggak kuliah nggak akan diberikan itu. Itu artinya ada kos yang disediakan oleh Tuhan secara khusus bagi mereka yang kuliah. Saya begitu selesai kuliah nggak ada beasiswa yang turun ke saya karena nggak kuliah. Tapi waktu kuliah itu banyak beasiswa kan sampai kemudian saya selesai S3. Saya jangan nggak percaya dok. Begitu mau melanjutkan ke S3, kata saya ke istri, ke nyonya itu, ini struk gaji saya sekian. Saya kuliah selesai juga tetap gajinya sekian. Nggak kuliah juga sama sekian, sama aja kok. Maka saya ngomong ke istri itu, udah saya ingin lanjut ke S3 dengan struk gaji yang seperti itu. Selesai juga akhirnya dengan gaji yang sama, pegawai negeri golongan 4 segitu juga dok. Dibanding dokter gak ada apa-apa aja. Nah, ini kan bicara tentang kuliah atau orang mau menjadi mahasiswa. Kadang-kadang notabene kan saya juga saat itu juga nggak kepikirkan. Tapi begitu kuatnya orang tua memotivasi saya untuk kuliah. Betul. Padahal saya mikir, bapak saya aja bengkel kontrak. Ya kan? Saya mikir sehari-harinya. Bapak saya tuh udah kamu gak usah mikirin katanya. Itu urusan saya katanya. Itu artinya tadi yang saya sampaikan muhibban itu dan cinta ilmu. Kalau kata orang Cina wis cukup raut nak bapak nira mengkenen ya biar saya katanya yang belepotan naik motor. Kamu mah jangan ikut-ikutan kayak saya katanya. Saya diem aja. Nah, saya akhirnya yakin itu bikin motivasi saya. Nah, begitu juga sama Pak Dokter tadi kan. Dokter bilang dengan struk segitu tetap aja ya kan, karena posisinya kalau kita kuliah mungkin ya ada jalan ya kan pasti. Nah, ada pesan apa untuk orang-orang khususnya yang terbatas yang setidaknya bisa membuat lebih yakin buat mereka gitu Pak Dokter? Ya, Pak Dokter kan biar tahu gitu. Kalau kita bicara saya dokter ngomong seperti itu dianggapnya wah Pak Dokter mau ngasih dari orang ini kan. Ini kan Pak dosennya lah, Pak Dokter kan udah paham, udah tahu. Jadi biar yakin gitu. Emang nyatanya emang tidak perlu menjadi orang kaya dulu baru kuliah kan. Sebenarnya ya pada persoalan kemauan itu. Kemauan kata kuncinya. Sepanjang kita mau pasti ada jalan. Manjada wajada kan pasti itu. Apalagi saya kira konteks negara dalam hal kapital pembiayaan itu kan membantu betul sekarang. Harus diakui bahwa ada terobosan ketika kebijakan manpower approach kemudian social demand approach gitu. Ada pandangan bahwa semua warga negara harus sekolah dengan tanpa memikirkan biaya. Jangan dijadikan bahwa biaya ini kendala untuk kita bisa maju. Muncul BOS kan? Iya. Ada bantuan PIP untuk anak-anak sekolah tingkat SD sampai ke SLTA. Ke perguruan tingginya ternyata kan banyak dong. Ada KIPKA, ya bantuan beasiswa yang sampai selesai tanpa harus dipungut, tapi di situ ada peran negara hadir untuk membantu teman-teman kita yang mohon maaf dari sisi keuangan kurang beruntung. Jadi apa? Ya kata kuncinya pada kemauan kita itu untuk belajar, untuk mau merubah diri kita, ibda bin nafsi,
So kalau bukan kita siapa lagi kan? Yang mau berubah ya. Ya, kan jelas saya kira konsep teologisnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali Kalau kitanya umatnya, yang mau merubahnya gitu. Ya saya kira pendidikan itu modal yang paling utama itu. Kalau pendidikan kita bagus, itu akan berkorelasi dengan SDM. Pendidikannya bagus, SDM-nya akan bagus. Ketika SDM bagus, saya kira akan ada posisi daya tawar di tengah-tengah masyarakat. Dan itu pasti, pasti. Nah, ini yang jadi repot untuk kalangan muda yang sekarang. Ya kalau saya, kenapa dulu kuliah tidak di kota atau yang dekat saat itu kan hanya terbatas ya. Kalau mau murah ya jauh. Kalau karena sekarang kan banyak nih kampus-kampus sih di sekitar Kabupaten Indramayu nih ya. Apalagi di Kabupaten Indramayu ini ada lagi di desa. Maksudnya sama tidak sebenarnya pendidikan? Apa kita harus ada di kota pendidikan? Apa mahasiswa itu harus menjadi mahasiswa kota saja? Padahal kan sama ilmu kan, ibarat. Terus rezeki kan sama juga nanti kan. Ini menarik dong. Iya kan, karena orientasi orang ya sama kayak perawat atau apa tuh ya, kan udah ada di Indramayu. Kenapa masih keluar Indramayu gitu kan? Padahal pas keluar tetap aja Sama. dia kembali ke Indramayu istilahnya kan. Iya. Ini persoalan mindset saya kira dok ya. Mindset dan gengsi. Nah, Karena saya kira bukan jaminan gitu. Perguruan tinggi yang berada di kota dengan nama besar akan bagus. iya. Karena sejatinya sarana itu benda mati, Betul. kurikulum benda mati, semua benda mati. Yang benda hidup itu dosen dengan mahasiswanya. Kalau kita nggak mau ada kemauan untuk maju susah juga, walaupun sekolahnya di perguruan tinggi yang mentereng bagus itu enggak, bukan jaminan saya kira. Walaupun memang sarana pendidikan itu pasti akan menunjang. Tapi kan kata kuncinya lagi-lagi kata kuncinya tetap pada manusianya itu, pada mahasiswanya itu. Walaupun sekolahnya di kampus kampung gitu. Iya. Tapi kalau dia punya kemauan untuk maju, punya kemauan untuk merubah diri, saya kira akan bisa berkompetisi dengan alumni-alumni perguruan tinggi Luar lainnya biasa. di kota. Malah bisa membangun daerah nantinya, Daerah, ya. karena kan dia tahu ya situasi daerah. Ya, tinggal daerahnya mengapresiasi apa tidak. Nah. Jangan-jangan nanti Ya harus dong. mengakomodir yang dari luar, gitu. jangan lah. Ya, kita Pokoknya melemahkan semangat teman-teman kita yang ingin membangun daerah. obrolan terakhir, Iya. obrolan Saya ingin Di sampaikan akhir. bahwa acara nih. pendidikan itu menjadi kata kunci ya, kata kunci untuk keberhasilan kita semua. Bahwa misalnya dari sisi kualitas pendidikan kita masih belum kompetitif dan komparatif dibandingkan negara lain, ya saya kira di situ kita teruslah semangat dalam bahasa agama itu untuk berfastabiqul khairat. Kemudian tentu spirit guru, spirit dosen itu jauh lebih penting daripada guru dan dosen itu sendiri. Ya, tinggal kemudian semangat yang sedemikian menggebus semakin hebat itu juga ditopang dengan kesejahteraan yang mumpuni. Jangan sampai kemudian, mohon maaf, punya kemauan keras untuk maju tapi tidak ditopang dengan kesejahteraan. Misalnya yang terjadi pada guru-guru honor kita gitu. Ya ini kan kasihan juga ya dok ya. Jadi walaupun bukan melulu ya bahwa kesejahteraan objektif itu menjadi sesuatu jaminan bahwa seseorang akan bahagia. Saya kira ada kesejahteraan yang sifatnya subjektif. Dengan kesejahteraan subjektif mereka bisa juga bahagia. Yang bahasa Imam Ali itu, rezeki itu jangan dilihat pada kapital, pada jumlahnya, kuantitasnya, tapi lihat pada keberkahannya. Subhanallah. Karena banyak orang-orang dari Iya. dosen banyak berkahnya. Nyaman ya. Iya. Saya kira itu dok. Mudah-mudahan Terima kita tidak mengalami disorientasi nilai, ya, tapi sama-sama bahwa membangun bangsa ini, mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah tidak hanya terjebak pada seremonial baca preambul pembukaan UUD 45 oleh para pejabat ketika 17 Agustusan, Senin pagi gitu. Tapi ini merupakan komitmen janji politik yang harus ditunaikan kepada rakyat kita. Luar biasa. Saya kira itu dok ya.
Terima kasih nih Pak Dokter Siap. Haji sudah meluangkan waktunya. Ini di channel Orang Indramayu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak selamat. Terima kasih. Tuh.